Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya. Kita di sini akan mempresentasikan materi mengenai implementasi layanan advokasi dalam bimbingan dan konseling dengan saya Putri Nur Aziza dengan NIM akhir 007. Saya Naila Ilma Esti Putri dengan NIM akhir 47. Saya Almas Lady Asajuda dengan NIM akhir 0095. Selamat menyaksikan. Tahap pertama, identifikasi masalah. Pada tahap ini, konselor perlu mengidentifikasi masalah yang dialami oleh konseli. Jadi, konselor perlu memahami situasi yang sebenarnya terjadi. Contohnya, apakah konseli mengalami diskriminasi, bullying, atau merasa tidak adil di lingkungan sekolah. Nah, biasanya konselor melakukan itu dengan melakukan wawancara ataupun observasi dan mendengarkan masalah konseli secara langsung untuk mengetahui bagaimana cara untuk menanganinya. Tahap kedua yaitu mengumpulkan informasi. Setelah kita mengidentifikasi masalah, konselor mengumpulkan informasi mengenai masalah tersebut secara lebih lanjut. Informasi yang didapatkan bisa dari berbagai sumber, yaitu dari kepala sekolah, dari orang tua, dari wali kelas, bahkan dari dokumen sekolah. Tujuannya agar konselor dapat melihat secara lengkap dan juga secara objektif tentang permasalahan yang sedang terjadi pada konseling. Tahap ketiga yaitu mengidentifikasi stakeholders yang terlibat. Jadi pada tahap ini konselor mengidentifikasi pihak-pihak yang terlibat dalam masalah tersebut. Pihak yang terlibat bisa orang tua, kepala sekolah, wali kelas, bahkan siswa. Tujuannya agar konselor dapat mengetahui pihak-pihak mana yang dapat diajak untuk bekerja sama dan juga berkolaborasi dalam menyelesaikan atau melaksanakan layanan advokasi. Yang keempat, ada meneliti sejarah bagaimana penanganan advokasi pada kasus sebelumnya. Nah, pada tahap ini, konselor perlu mengetahui apakah kejadian sebelumnya pernah terjadi atau belum pernah terjadi. Nah, hal ini penting untuk dilakukan agar konselor bisa menentukan bagaimana pendekatan advokasi yang lebih efektif dan lebih baik dari penanganan di kasus sebelumnya. Tahap kelima, mengidentifikasi masalah dan situasi lingkungan. Pada tahap ini, konselor perlu menganalisis adanya hambatan yang kemungkinan muncul, baik dari lingkungan sekolah maupun kebijakan yang ada di sekolah. Contohnya, ketika ada aturan sekolah atau kurangnya pengetahuan guru maupun orang tua. Dengan adanya penganalisisan masalah ini, jadi konselor tahu bagaimana strategi yang akan dilakukan oleh konselor. Yang keenam, mengembangkan rencana tindakan. Nah, setelah semua tahapan yang sebelumnya telah kita lakukan, saatnya kita merencanakan rencana tindakan advokasi yang akan dilakukan. Nah, dalam rencana tindakan ini bisa dilakukan sebuah mediasi antara pihak-pihak terkait, pemberian edukasi kepada siswa, maupun berkoordinasi dengan pihak-pihak yang terlibat. Nah, atau bisa mengusulkan kebijakan yang lebih dapat mensejahterakan siswa. Tahap yang terakhir atau yang ketujuh adalah tahap evaluasi. Nah, pada tahap ini kita melihat apakah layanan advokasi yang telah diberikan dapat membantu dan menyelesaikan permasalahan konseling atau tidak. Nah, tahap evaluasi ini penting dilakukan agar nanti ke depannya dapat membuat strategi pendekatan advokasi yang lebih baik di masa mendatang. Ini merupakan kasus perundungan bullying yang bernama Andi siswa kelas 8, yaitu murid pindahan. Andi ini awalnya pendiam dan juga murid yang sangat rajin, namun diejek teman-temannya karena dia memiliki bahasa dengan logat yang berbeda dan juga tubuh yang kurus. Awalnya hanya sebuah candaan yang dilontarkan pada teman-temannya, namun semakin kesini berakibat lebih serius. Jadi Andi menjadi tidak masuk kelas karena tidak nyaman berada di sekolah. Dalam mengidentifikasi masalah, ditemukan bahwa permasalahan Andi bukan hanya sekedar permasalahan biasa antar siswa, yaitu melainkan berawal dari konflik antara perbedaan budaya atau latar belakang dari Andi sehingga Andi diejek oleh teman-teman. Pada tahap selanjutnya yaitu tahap pengumpulan informasi. Nah, di tahap ini ternyata ditemukan fakta objektif bahwasannya kejadian ini bermula saat Andi pertama kali memperkenalkan diri di kelas dengan logat bahasanya yang mengundang tawa spontan dari teman-teman di kelas. Nah, karena tidak adanya tindakan tegas dari sekolah, membuat perundungan ini ternyata sampai kepada ranah fisik, di mana terjadi di lingkungan yang minim pengawasan seperti kantin dan loker. Hal ini juga dikonfirmasi oleh orang tua Andi yang menyebutkan bahwasannya anaknya yang dulu energetik ternyata berubah menjadi murung, bahkan sempat mengeluhkan
sakit perut hingga akhirnya tidak masuk sekolah untuk waktu yang cukup lama. Ketiga, identifikasi stakeholders. Jadi ditemukan bahwa identifikasi ini difokuskan pada pihak pemegang kunci, yaitu yang pertama wali kelas yang memiliki otoritas harian di kelas. Kemudian yang kedua yaitu guru BK sebagai pendamping, yang ketiga kepala sekolah untuk memastikan bahwa kebijakan sekolah harus anti perundungan atau bullying. Kemudian juga OSIS untuk sebagai pendukung peer helpers di kelas. Dan juga yang terakhir ada orang tua yang dilibatkan agar menjaga komunikasi kedua belah pihak tetap lancar. Dalam meneliti sejarah ditemukan bahwa sekolah belum memiliki protokol anti-bullying yang tertulis secara formal, sehingga tindakan seperti penyembunyian tas dianggap kenakalan remaja biasa. Maka dari itu perlu diadakannya advokasi untuk menciptakan aturan sekolah yang lebih tegas. Selanjutnya ada mengidentifikasi hambatan. Nah, setelah diidentifikasi hambatan yang terjadi, yaitu ditemukan ada 3. Yang pertama adalah adanya budaya pembiaran di kalangan siswa, di mana membiarkan ejekan tersebut terjadi. Yang kedua ada hambatan kurangnya pengawasan di titik-titik buta seperti kantin dan juga area belakang sekolah, utamanya ketika jam pelajaran telah selesai. Nah, hambatan yang ketiga yaitu terdapat SOP yang belum jelas dari pihak sekolah terkait bagaimana kebijakan dan batasan-batasan yang dianggap sebagai tindakan bullying. Yang keenam adalah rencana tindakan. Intervensi yang dilakukan yaitu yang pertama adalah konseling individu untuk memulihkan kepercayaan diri bagi Andi. Kemudian rencana kedua yaitu mediasi yang dilakukan oleh Andi dan juga pelaku perundungan agar kedua belah pihak merasa nyaman, sama-sama merasa nyaman di sekolah. Kemudian juga untuk rencana edukasi anti bullying di sekolah yang menekankan pada budaya dan juga penggunaan aksen bicara agar semua siswa sekolah saling menghargai. Dan yang terakhir adalah penciptaan support system agar semua siswa merasa nyaman berada di sekolah. Tahap evaluasi. Setelah dilakukan intervensi selama 1 bulan, kehadiran Andi menjadi lebih stabil dan ia dapat berpartisipasi aktif di kelas tanpa takut diejek. Suasana kelas juga menjadi lebih inklusif, teman-teman mereka berani menegur perilaku perundungan dan sudah tidak ada lagi laporan kekerasan di area kantin. Setelah wawancara akhir ditemukan bahwa Andi memiliki peningkatan kepercayaan diri dan teman-teman atau pelaku bullying juga menjadi lebih empatik, sehingga layanan advokasi yang dilakukan berhasil. Terima kasih telah menyaksikan. Mohon maaf apabila ada kekurangan. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.